Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, hukuman bagi artis Nikita Mirzani resmi diperberat menjadi 6 tahun penjara dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nikita terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Sidang banding Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selasa siang. Dalam sidang kali ini, majelis hakim menyatakan Nikita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Hukuman untuk Nikita pun diperberat menjadi 6 tahun penjara. Dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pertama itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Nikita divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantaran dakwaan tindak pencucian uang tidak terbukti, Nikita hanya dinyatakan melanggar Undang-Undang ITE. Namun, penuntut umum mengajukan banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi. Meski Pengadilan Tinggi sudah memutus tambahan masa penahanan, namun Nikita bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan pemilik wedding organizer bodong sebagai tersangka kasus penipuan dengan kerugian diperkirakan belasan miliar rupiah. Polisi menetapkan sedikitnya 2 tersangka dalam kasus penipuan wedding organizer PT Ayu Lestari Sejahtera. Tersangka pertama yakni Ayu Puspita berperan sebagai pemilik usaha dan penanggung jawab kegiatan. Sementara tersangka berinisial D membantu melaksanakan kegiatan. Para tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Sementara 3 orang lain yang juga ditangkap masih dalam pemeriksaan. Hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa hukum kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Kalau Ayu intinya duit keluar kita bubar. Iya. Iya. Sebelumnya, ratusan orang korban wedding organizer bodong tersebut menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Kasus penipuan wedding organizer ini terkuak setelah beredar viral video acara pernikahan di sebuah gedung di Jakarta tanpa makanan karena pihak wedding organizer Ayu Puspita mangkir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima anugerah penghargaan Nishan-i Pakistan dari Presiden Pakistan. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan bintang kehormatan tertinggi Pakistan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kunjungi Istana Pakistan di Islamabad untuk menerima anugerah penghargaan bintang kehormatan tertinggi. Tiba di istana, Prabowo disambut Presiden Pakistan Asif Al-Zardari. Prabowo dan Al-Zardari kemudian menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara, menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan yang saling menguntungkan. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Prabowo menerima anugerah penghargaan tertinggi Nissan-e Pakistan yang disematkan secara langsung oleh Presiden Zardari.
Nisan Pakistan merupakan penghargaan sipil tertinggi yang diberikan untuk pemimpin negara sahabat atau tokoh penting yang dinilai berjasa mempererat hubungan dengan Pakistan. Presiden Prabowo dianggap memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Pakistan. Presiden Prabowo kini bersanding dengan deretan pemimpin dunia lain seperti Raja Yordania Abdullah II bin Hussein dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pada dasarnya setiap orang maupun lembaga boleh menggalang dana publik untuk disalurkan kepada korban banjir Sumatera. Namun Mensos menggarisbawahi siapapun yang mengumpulkan donasi sebaiknya mengajukan izin kepada pemerintah terlebih dahulu. Maraknya aksi penggalangan dana atau pendonasi untuk para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh berbagai pihak termasuk artis dan influencer mendapat sorotan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi tersebut. Menurutnya perlu izin sebelum membuka donasi, di mana izin tersebut dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidaklah rumit. Mensos mengungkapkan jika di tingkat nasional harus meminta izin dari Kementerian Sosial dan untuk tingkat kota kabupaten bisa melalui dinas sosial setempat. Untuk penggalangan dana skala besar juga harus ada standar audit profesional yang bertugas melaporkan rincian penggunaan uang donasi. Misalnya dana di atas 500 juta harus menggunakan auditor. Terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Mensos mengimbau kepada masyarakat untuk lebih mematuhi aturan izin penggalangan dana agar kegiatan sosial demi membantu sesama bisa berjalan tertib dan terarah.